Coba kan. Top 5 kelakuan Jokowi yang menunjukkan dirinya adalah man of contradictions. Video ini gue buat karena masih ada yang nanya ke gue, kapan sih Jokowi bohong? Jokowi bohong itu cuma dugaan doang, cuma fitnah. Aduh, gue sangat berharap itu adalah satir, tapi ya udah, ayo kita jawab. Nomor 5, Jokowi pernah bilang dirinya rindu di demo. Di Bandung, pada 18 Juli tahun 2012, saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo, ya beberapa bulan sebelum Jokowi dilantik sebagai gubernur DKI, dia pernah bilang, saya sebetulnya kangen di demo. Karena apa? Ya karena pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu diingetin kalau keliru, ya bla 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 bla. Bahkan bilang, mau ngasih makan dan minum kalau bisa ngajak masuk ke dalam ke para pendemo. Nih statementnya. Sungguh terlihat sangat demokratis bukan? Tapi sekarang faktanya ngasih makan. Makan apa? Gas air mata. Di tahun 2019, YLBHI mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat saat demonstrasi adalah 68 kasus yang terlapor. Penangkapan sewenang-wenang 3.539 korban. Penahanan sewenang-wenang 326 korban. Dan penyiksaan sebanyak 474 korban. Itu baru tahun 2019. Belum ditotalin sampai tahun 2024. Dan kita tahu setiap demonstrasi selalu ada represivitas. Rindu di demo? Bohong kan? Nomor 4. Presiden hobi pakai baju adat tapi masyarakat adatnya dikriminalisasi. Jokowi itu hobi banget pakai baju adat di acara-acara formal kenegaraan. Terakhir di sidang MPR tahun 2023, Jokowi menggunakan baju adat Tanimbar di pidato kenegaraan. Dan ini daftar baju adat Jokowi di sidang MPR dalam 5 tahun terakhir. Bagus sih niatnya, masalahnya nggak didukung sama aksi nyatanya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat selama pemerintahan Jokowi ada 687 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Banyak ketua masyarakat adat yang ditangkap, contohnya ketua adat Kinipan. Dan bahkan dalam pembangunan IKN sekalipun, Jokowi tampak tidak merangkul masyarakat adat dalam pembangunannya. Peduli masyarakat adat? Bohong lagi kan? Nomor 3, bilangnya mau memperkuat KPK, tapi justru KPK dibunuh dan dilumpuhkan. Pada tanggal 9 September tahun 2019, Jokowi berjanji akan memperkuat KPK. Pada debat Capres tahun 2014, bahkan Jokowi berjanji siap menambah 1.000 penyidik KPK jika diperlukan. Tapi faktanya, Jokowi membiarkan pengesahan revisi UU KPK yang membuat KPK dilemahkan dan menjadi lumpuh. Bahkan kala itu, tahun 2019, ada aksi besar bertajuk Reformasi di Korupsi. Ratusan ribu mahasiswa se-Indonesia turun dengan harapan Jokowi menyelamatkan KPK. Tapi faktanya, Jokowi tidak. Jokowi, alih-alih menambah penyidik, justru malah mendepak 75 pegawai KPK yang dianggap berintegritas melalui TWK. Misalnya Novel Baswedan. Jokowi memperkuat KPK. Bohong lagi kan? Nomor 2, bilangnya mau nemuin Wiji Tukul. Pada 9 Juni 2014, Capres Joko Widodo mengatakan Wiji Tukul harus ditemukan. Harus jelas, baik hidup ataupun meninggal. Jokowi juga pernah berjanji untuk menuntaskan 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan pada debat Capres tahun 2019, Jokowi pernah mengatakan di hadapan Prabowo dan di hadapan publik bahwa Jokowi tidak memiliki potongan diktator dan juga potongan otoriter. Faktanya, tidak satupun kasus pelanggaran HAM berat dia usut tuntas. Dan yang lebih parah, dia merangkul salah satu orang yang Jokowi anggap sebagai salah satu aktor dari penculikan aktivis 98, Prabowo Subianto. Bukan hanya dirangkul, dikasih jabatan Menteri Pertahanan, dikasih kenaikan pangkat bintang 4, dan kemudian dimenangkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi peduli HAM? Bohong lagi kan? Last but not least, nomor 1, Jokowi bilang anaknya tidak akan masuk dalam politik. 25 April tahun 2018, Jokowi bilang anaknya enggan masuk politik. Jangan politik, megang pabrik aja nggak mau katanya. 4 Mei 2023, Jokowi menjawab wacana pemasangan antara Gibran dan juga Prabowo. Dan jawaban Jokowi adalah nggak mungkin karena Gibran masih muda dan baru 2 tahun jadi wali kota. Yang logis aja lah katanya Pak Jokowi. Faktanya, keluarga dinasti baru telah lahir. Anak sulungnya diberikan karpet merah dengan jalur paman di MK untuk menjadi calon wakil presiden. Anak bungsunya menjadi ketua partai politik hitungan hari tanpa kaderisasi. Menantunya jadi wali kota di saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Ada wacana pula Aspri istrinya maju jadi wali kota. Aduh. Jokowi bilang dia jauh dari dinasti. Bohong lagi kan? Ya itulah top 5 kelakuan Jokowi yang menunjukkan dirinya adalah man of contradiction. Sebenarnya masih banyak banget lagi, tapi kalau gue bikin semuanya, bisa-bisa bukan VT jadinya. Dokumenter saking banyaknya.